Alhamdulillahilladzi unzila fihi al hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillah. Sahabat sekalian, izinkan dan perkenankan saya ingin menyampaikan sebuah nasihat tentang tips Rasulullah sahur yang mengundang keberkahan. Baginda Rasulullah SAW adalah teladan kita dalam segala hal, baik ucapannya atau perkataannya, sikapnya atau diamnya. Ini merupakan semua keteladanan bagi Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Sebagaimana firman Allah, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita umat Islam untuk mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW dalam segala hal. Oleh sebab itu, di momentum Ramadan kali ini saya ingin menyampaikan tips Rasulullah bagaimana sahur yang mengundang keberkahan kepada kita semua umat Islam. Yang pertama itu adalah sahur itu merupakan sunnah. Makan sahur itu sunnah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna sakaru fil barakah. Hadis riwayat Bukhari. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Bagaimanapun kita dianjurkan untuk melakukan sahur walaupun sebuah air, karena sudah juga menyampaikan dalam hal ini dari suatu hadis yang diriwayatkan itu oleh Imam Ahmad, kalau nggak salah itu beliau bermengatakan makanan sahur itu mengandung keberkahan, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun seteguk air, karena sesungguhnya Allah beserta malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang syahid. This riwayat Imam Ahmad. Jadi seperti itu. Sekali lagi, jangan sampai umat Islam meninggalkan daripada makan sahur itu sendiri. Itu yang kedua adalah bentuk makan sahur. Apa bentuk makan sahur yang disunahkan baginda Rasulullah SAW? Sebagaimana baginda Rasulullah pun menyampaikan dalam suatu ketika, makan sahur bagi orang mukmin itu adalah buah kurma. Itu juga hadis riwayat Imam. Jadi sebenarnya makanan sahur yang utama itu adalah buah kurma. Namun bukan untuk mendatangkan keberkahan dalam sahur dan makan sahur, itu tidak menu khusus seperti yang hadis tadi. Walaupun seteguk air sekalipun itu sudah mengandung keberkahan. Tetapi secara eksplisit Rasulullah menyarankan buah kurma. Itu sebenarnya makanan yang paling berkah. Ya, tetapi makanan-makanan lain asalkan halalan wa thayyiban, insyaallah juga akan mengundang keberkahan dalam makanan. Yang ketiga adalah waktu makan sahur. Ini harus diperhatikan pula. Apakah makan sahur itu ada waktu yang khusus? Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, itu karena Zaid bin Thabit itu sahabat yang pernah membersamai Rasulullah ketika beliau sahur dan juga ketika beliau sholat subuh.
Maka suatu ketika ditanya saya bin Sabit ini, adakah waktu khusus? Adakah waktu jarak antara waktu sahur Rasulullah dengan waktu sholat subuh? Maka dia menjawab, iya ada. Waktu sahur Rasulullah, jarak antara sahur dengan sholat subuh itu adalah kira-kira orang membaca surat atau membaca ayat suci Al-Quran sebanyak 50 ayat. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kalau kita lihat berapa menit rata-rata kaum muslim membaca 50 ayat, kurang lebih 15 menit. Ya, jarak antara selesai sahur dengan sholat subuh. Ini berarti bisa ditarik garis kesimpulan Rasulullah SAW itu sahur itu kurang lebih, kalau katakanlah 15 menit sahur, waktu sahur ya, Rasulullah itu cuma 15 menit, berarti setengah jam sebelum subuh beliau sahur. Tapi kalau umat sekarang ini sahur biasanya lama ya, apalagi kalau ibu-ibu mempersiapkan diri untuk makan sahur, tidak cukup. Kadang-kadang sejam juga tidak cukup ya. Jadi kan waktu makannya sahur itu kira-kira kalau sekarang subuhnya 4:30, jam 4:35 ya kurang lebih, maka sahur sekitar jam 4. Itu sebenarnya. Wah, 3 jam 3 nggak boleh loh, jam 2 nggak boleh juga. Boleh. Itu kan waktu yang utama. Ya. Kita waktu yang paling mengundang keberkahan, waktu yang paling utama seperti itu. Itu adalah tentang waktu sahur. Ini harus diketahui. Terus yang keempat, yang terakhir itu adalah tentang isi perut kita. Apa saja yang harus dilakukan oleh kaum muslimin ketika menghadapi sahur, itu porsinya apa saja ketika sudah komposisi dalam perut. Komposisi dalam perut itu dalam suatu hadis baginda Rasulullah SAW juga pernah disinyalir tentang hal itu, bahwasanya makan saat itu yang terbaik itu adalah 1/3 itu adalah makanan atau benda padat, 1/3-nya lagi itu adalah minuman atau benda cair, dan 1/3-nya lagi itu adalah udara atau pernafasan, atau mungkin sering disebut dengan benda gas. Seharusnya kaum muslimin itu melakukan hal itu. Komposisi makanan itu harus terbagi 3. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita salah ya mengkomposisikan daripada makanan yang ada dalam perut kita, maka bisa jadi misalnya kita kekurangan minuman, kita makannya banyak 2/3, terus airnya kurang dan sebagainya, maka bisa jadi ini nanti akan bisa menimbulkan penyakit, bisa sembelit dan lain sebagainya. Kenapa? Kita tidak bisa. Dan hampir dipastikan ya, walaupun kembali masing-masing di siang hari bisa haus terasa amat kalau seandainya kita meninggalkan subuh. Jadi makan itu jangan terlalu banyak. Komposisi sahur itu makanan itu tidak usah banyak, 1/3 aja cukup menegakkan daripada fungsi makanan yang ada dalam perut kita. Pencernaan makan itu berjalan, ya makanan itu dimakan, dikonsumsi jalan untuk apa? Menegakkan fungsi itu aja. Biasa, bedak sampai perut kita berlebihan gitu ya, itu malah akan menyulitkan, bahkan akan menimbulkan, menghilangkan hikmah seseorang dan juga kemalasan diri seseorang. Kenapa? Karena kita terlalu berlebihan makan, dan itu makanan yang halal, tapi kalau berlebihan itu bisa menjadi haram. Ya, jadi kita harus bisa mengatur komposisi tersebut. Udara itu perlu 1/3 makanan,
sepertiga minum, sepertiga lagi adalah udara. Karena itu biar ada untuk apa ya, pencernaan. Kalau kita udara itu cukup, kalau misalnya kita blender bisa penuh semua sampai atas, sulit. Maka harus ada udara, porsi udara yang mana nanti akan daya putarnya itu akan bisa merata dan bisa lebih cepat. Biasanya orang kalau mempraktek iman kaum muslim mempraktekkan ini, insya Allah dia tidak kena dan dia juga tidak akan haus. Kalau sekedar haus karena musim yang panas itu wajar. Maksudnya tidak terlalu berlebihan, biasa aja. Bahkan ada seseorang seperti aktivitas biasa aja, antara puasa dan tidak puasa. Bedanya nggak makan dan makan gitu aja, atau nggak minum. Itu mungkin yang harus kita pahami, kita mengerti. Oh ya, ingat, ketika kita puasa, kalau bisa, ketika akhir daripada puasa, kalau bisa kita minum segelas terakhir itu minumnya segelas air yang masih hangat. Karena biasanya kita itu, kenapa kita itu mati serang kadang-kala itu terserang rasa haus yang berlebihan. Karena biasanya di dalam dinding-dinding atau tenggorokan, dinding-dinding itu kadang-kala itu menempel kayak semacam zat makanan yang mengandung lemak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita makan sahur ditutup dengan minuman yang hangat, itu biasanya akan merontokkan itu semua, sehingga rasa haus itu akan tidak menggerogoti masa ketika kita disiangkan. Kenapa? Minuman hangat itu ternyata berfungsi sangat luar biasa untuk mengurangi rasa haus yang terjadi. Ingat, minuman hangat sebagai minuman akhir dari sholat. Tentu saja doa, makan, dan juga minum jangan lupa, karena itu juga mengandung keberkahan dari Allah SWT. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ini manfaat, bila terjadi, walaupun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.